Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samja Stuti dan di episode kali ini kita akan membahas nih tentang salah satu peristiwa sejarah pada masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu tentang rapat raksasa lapangan Ikada dalam Memori Gelora Lapangan Ikada. Jadi, pada dasarnya rapat raksasa ini adalah sekumpulan massa atau pemuda yang berkumpul di lapangan Ikada atau Ikatan Atletik Jakarta. Tujuan dari rapat ini adalah untuk mempertegas status kemerdekaan bangsa Indonesia dan juga untuk mempererat hubungan antara para pemimpin bangsa dan rakyat Indonesia. Diduga ada dua alasan kuat nih tentang pecahnya rapat raksasa ini, yaitu yang pertama, para pemuda menginginkan adanya pertemuan dan pembicaraan dengan para pemimpin bangsa untuk membahas perihal kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai puncak perjuangan bangsa. Yang kedua, ternyata timbul rasa marah dan juga rasa kecewa dalam diri para pemuda karena ternyata pada masa itu posisi di pemerintahan diduduki oleh pegawai bekas kolonial Jepang. Dan di sisi lain, para pemuda juga menilai bahwasanya pemerintah Indonesia bersikap terlalu pasif dalam memberikan komando untuk rakyatnya dalam mengisi kemerdekaan. Nah, banyak yang menilai nih bahwasanya rapat raksasa ini dianggap sebagai bentuk manifestasi awal dari kewibawaan pemerintah Indonesia terhadap rakyatnya. Nah, teman-teman, ternyata ada sedikit fakta menarik nih tentang pelaksanaan dari rapat raksasa ini. Yaitu pada awalnya, para pemuda menginginkan rapat ini diselenggarakan pada tanggal 17 September 1945 dalam rangka merayakan 1 bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tetapi karena membutuhkan waktu persiapan yang cukup lama, maka mau gak mau nih rapat ini harus diundurkan dan akhirnya terrealisasikan pada tanggal 19 September 1945. Teman-teman, kalian penasaran gak kira-kira siapa aja sih aktor-aktor yang berperan di rapat ini? Jadi aktor yang pertama adalah Insinyur Soekarno, yang kedua Notaris Muhammad Hatta, yang ketiga Mr. Muhammad Rum selaku Ketua Komite Nasional Daerah Jakarta, yang keempat Bapak Suwiryo selaku Wali Kota Jakarta, dan jangan lupa nih yang terakhir, organisasi yang memegang peranan penting terhadap pelaksanaan rapat raksasa ini. Mereka adalah Komite Van Aksi Menteng 31. Siapa sih sebenarnya mereka itu? Oke, jadi Komite Van Aksi Menteng 31 ini adalah komite yang merupakan sekumpulan para pemuda yang dianggap sebagai biang dari gerakan pemuda pada masa itu. Tokoh-tokoh yang terkenal dari komite ini antara lain Khairul Saleh, Sukarni, kemudian Cutan Syahrir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Teman-teman, kita juga harus tahu nih, apa sih yang menyebabkan rapat ini menjadi rapat raksasa? Oke, yang menyebabkan keraksasaan dari rapat ini adalah jumlah pemuda yang menghadirinya, yaitu sekitar 300.000 pemuda dari seluruh Indonesia. Teman-teman, sekarang kita akan membahas nih tentang kronologi waktu kejadian dari rapat raksasa ini. Pada awalnya, para pemuda melalui Komite Van Aksi Menteng 31 menyampaikan usulannya kepada Presiden Indonesia untuk mengadakan diskusi dengan para pemimpin bangsa. Yang mana kemudian usulan ini diangkat oleh Presiden di sidang kabinet pada tanggal 9 September 1945. Sidang kabinet ini diselenggarakan di kediaman Presiden dan berlangsung hingga keesokan harinya. Sidang yang kedua ini berlangsung di lapangan Banteng Barat dan dihadiri oleh para pemuda dari Badan Perjuangan. Untuk kalian yang bingung nih, siapa sih Badan Perjuangan? Badan Perjuangan adalah organisasi yang dikelola secara langsung oleh Komite Van Aksi Menteng 31. Namun, rapat ini terancam gagal karena dilarang oleh pihak Jepang dan Presiden Indonesia pun memutuskan untuk tidak menghadiri rapat ini demi keselamatan bangsa Indonesia. Maka otomatis harus ada dong orang yang bertanggung jawab demi keselamatan para pemuda yang telah berkumpul di lapangan Ikada. Nah, orang yang berjasa ini adalah Bapak Suwiryo dan juga Mr. Muhammad Rum. Hingga pada akhirnya di sore hari, Presiden Soekarno pun memutuskan untuk menghadiri rapat ini dan kemudian memberikan pidato, yang mana walaupun pidato ini terbilang cukup singkat, namun masih dapat memberikan kesan tersendiri bagi sejarah Indonesia. Inti dari pidato beliau adalah beliau memberikan perintah pertama demi keberlangsungan bangsa Indonesia,
yaitu beliau menyuruhkan para pemuda yang hadir di rapat tersebut untuk pulang dengan tenang, untuk bubar dengan tertib, dan untuk kembali ke rumahnya masing-masing sembari menunggu perintah selanjutnya dari pemimpin di daerah mereka masing-masing. Nah teman-teman, setelah kita tahu cerita sejarah ini, tetap jagalah gelora semangat para pemuda di rapat raksasa lapangan IKADA dalam diri kita ya. Baik, saya Ustazah Suti pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.